Kali ini saya tidak akan membahas tentang public speaking, tapi saya ingin menyampaikan keresahan yang ada dalam otak saya tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, tindak kekerasan, dan juga sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Fakta yang saya temui selama 7 tahun, orang yang melakukan tindakan tersebut adalah orang yang terdekat dari anak dan juga orang tua. Bisa jadi kakak sepupu, kakak ipar, kakak kandung, ayah kandung, tetangga, atau bahkan orang yang harusnya digugulan ditiru ataupun guru juga bisa melakukannya. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka manusia biasa yang bisa terpancing hawa nafsu. Dan kenapa mereka yang melakukannya? Karena mereka memiliki posisi strategis kapanpun bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, yuk sekarang kita beri batasan tertentu kepada anak supaya anak bisa menjaga diri dan memberikan batasan kepada orang lain. Ini masih dengan keresahan yang ada dalam diri saya. Kebayang nggak sih saat ini kita melihat anak usia 3 tahun, 4 tahun itu mendapatkan pelecehan seksual dan pemerkosaan atau bahkan tindak kekerasan? Nggak pernah kebayang ya? Sama, saya juga tidak pernah membayangkan hal tersebut. Tapi ternyata faktanya ada. Oke. Dan ternyata hal ini terjadi hampir di setiap provinsi ada. Bapak Ibu sekalian, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Zaman dulu yang mendapatkan pelecehan dan pemerkosaan itu adalah orang-orang dewasa. Anak kuliahan dan juga mungkin anak yang sudah kerja ataupun karyawati dan juga karyawan. Nah, ini sangat membahayakan. Kalau seandainya kita tidak tahu siapa yang melakukannya, kita tidak bisa mengantisipasinya, dan kita tidak bisa mewaspadai hal tersebut. Ini sangat membahayakan. Oke, bahaya banget. Ini masih dengan keresahan yang ada dalam diri saya. Kebayang nggak sih saat ini kita melihat anak usia 3 tahun, 4 tahun itu mendapatkan pelecehan seksual dan pemerkosaan atau bahkan tindak kekerasan? Nggak pernah kebayang ya. Sama, saya juga tidak pernah membayangkan hal tersebut. Tapi ternyata faktanya ada. Oke. Dan ternyata hal ini terjadi hampir di setiap provinsi ada. Bapak Ibu sekalian, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Zaman dulu yang mendapatkan pelecehan dan pemerkosaan itu adalah orang-orang dewasa. Anak kuliahan dan juga mungkin anak yang sudah kerja ataupun karyawati dan juga karyawan. Nah, ini sangat membahayakan. Kalau seandainya kita tidak tahu siapa yang melakukannya, kita tidak bisa mengantisipasinya, dan kita tidak bisa mewaspadai hal tersebut. Ini sangat membahayakan. Oke, bahaya banget. Mas, ada nggak sih kasus yang melibatkan keluarga? Jawabannya adalah ada. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Hanya saja kita tidak mengetahui. Karena kasus ini tidak terangkat ataupun tidak terblow up di media sosial ataupun di lingkungan. Ada beberapa alasan. Yang pertama karena anak takut. Bisa jadi takut karena mentalnya belum siap. Yang kedua bisa karena ancaman dari pelaku. Yang kedua, ini masih menjadi hal yang tabu di lingkungan kita sehingga banyak sekali keluarga yang menganggap ini adalah aib keluarga. Jadi tidak menceritakannya, tidak melaporkan, atau tidak mengungkapkannya. Dan yang selanjutnya, karena kurang respon dari lingkungan kita, kurang sensitifnya dari lingkungan kita terhadap perubahan perilaku dari anak-anak yang ada di sekitar kita. Ini juga bisa menjadi alasannya. Seperti yang kemarin saya temui, Mas, ada nggak sih kasus yang melibatkan keluarga? Jawabannya adalah ada. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Hanya saja kita tidak mengetahui. Karena kasus ini tidak terangkat ataupun tidak terblow up di media sosial ataupun di lingkungan. Ada beberapa alasan. Yang pertama karena anak takut. Bisa jadi takut karena mentalnya belum siap. Yang kedua bisa karena ancaman dari pelaku. Yang kedua, ini masih menjadi hal yang tabu di lingkungan kita sehingga banyak sekali keluarga yang menganggap ini adalah aib keluarga. Jadi tidak menceritakannya, tidak melaporkan, atau tidak mengungkapkannya. Dan yang selanjutnya, karena kurang respon dari lingkungan kita, kurang sensitifnya dari lingkungan kita terhadap perubahan perilaku dari anak-anak yang ada di sekitar kita. Ini juga bisa menjadi alasannya. Orang tua harus tahu jika ada aktivitas child grooming yang terjadi pada anaknya.
Aktivitas ini sangat berbahaya karena ini adalah aktivitas upaya yang dilakukan oleh predator untuk melakukan pendekatan dengan anak dan juga keluarga. Biasanya mereka menggunakan power finansial, bisa berupa memberikan uang jajan, uang makanan, ataupun makanan-makanan khusus, dan juga terkait dengan hadiah-hadiah tertentu yang diinginkan anak. Dan yang kedua, bisa menggunakan pendekatan emosional. Nah, ini juga biasanya terjadi untuk pendekatan kepada anak dan juga orang tua supaya mereka dengan leluasa mendekati anak dengan gampangnya bisa melakukan pelecehan seksual tersebut. Dan yang terakhir itu ada kekuatan fisik ataupun power fisik, bisa menggunakan kekerasan ataupun kekuatan fisik dari predator tersebut kepada anak. Karena anak sangat lemah, tidak mampu menahan kekuatan fisik orang dewasa. Harus ingat itu ya. Silakan boleh di like dan share supaya semua terselamatkan. Overdose, rumah yang